Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Jabal Tursina dan juga pengurus Majelis Ta'lim dari Masjid Jabal Tursina ini yang mempercayakan kepada saya untuk membawakan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kepada majelis ta'lim, ibu-ibu yang hadir, dan tadi saya dengar banyak sekali dari berbagai macam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya pikir yang kita inginkan bersama itu adalah bersama Rasulullah nanti di surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kalau Nabi masih hidup dan dia minta kepada kita, misalnya apa yang engkau inginkan, atau dia katakan mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan, saya akan doakan kepada Allah agar niatmu itu terpenuhi. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah arif kira-kira terlalu dari kemakan kita inlauko insyaallah mendoakan Allah Ta'ala supaya kalian berlomba nakabulkan Allah Ta'ala. Kira-kira ada kira-kira teori selama ini ada. Biasa tu yang kali ingat maka ada selamat di akhirat, tapi hari yang selamat di Iku selamat ku akhirat gampang. Iku selamat di akhirat berarti kita masuk surga. Dari mana kita masuk surga tu? Jadi selamat ku akhirat artinya selamat kita masuk surga. Ada tu sebenarnya yang selamat di sehat walafiat dan lain-lain. Biasanya salah, ada dia salah tamai semoga berarti selama boleh naka. Ada yang salah naka. Asisan madrasah rasa ega nyamuk. Jadi biasanya selama kakulino, dekan madrasah kakulino menyamuki menandungan kemudian ega susah. Itu biasa selama kakulino. Jika sesuatu yang susah menjawab prasata berarti itu selamat kemudian. Jadi selamat dari penderitaan itu yang dimaksud dengan selamat di dino, selamat dari kesusahan dunia. Bagaimana kita mendapatkan itu? Inilah yang akan kita bahas, bahwa kalau kita ikut kepada Nabi, insya Allah pasti dan pasti kita akan jauh daripada kesusahan dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, angkat si betul. Engkau sedih makin baik. Ini pelayanan Nabi, selalu membantu Nabi, selalu menyiapkan air wudunya Nabi kalau dia mau tahajud, dia mau salat. Begitu bagusnya pelayanannya kepada Nabi. Tapi ada makin raya dia orang miskin. Makin mereka sedih negara bulana, itu negara keluarga. Cara lain dari bawah, tapi makanya dipanggil kepada Nabi
untuk menjadi pelayannya, menyiapkan keperluan Nabi. Orangnya sudah tua, dengan mulana. Yang kasih waktu bulan Nabi itu masuk pada tahajud. Nabi maka melo kata naiko. Maka kira-kira melori, kawan nak bawang. Mintalah kepada aku, saya akan berdoa kepada Allah agar apa yang kau minta itu dikabulkan oleh Allah. Kira-kira agar meloi makun raya, meloi bola, padahal tu kasih sibuk mereka malam-malam. Dia gagal bulan, dia gagal keluarga, dia gagal dunia. Tapi waktu dia tawarin kita maka ini loko loria. Nanti saya akan doakan kepada Allah apa yang kau inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Maka dalamnya kalau begitu orang gelona tepat nih makun raya dan dia cita-citanya, maka dia bawa seluruh Allah Taala. Dia tombanya dari ego ilau, sedih bawa ilau loribi. Maka dah agak melori. Nah sesuai melo mak bawa si bawa tingkat keseluruhan. Bayangkan sederhana tapi nyata. Elok Korea, wuludah pengalatan asal itu gak akan itu matanda terulat ya seluruh pengalatan. Ia lupa wuludah pekui carana aku bersama engkau ya Rasulullah di dalam surga. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah itu tuh gak nyaman dari Korea tentang surga. Masuk tanah pengalatan. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Ini tahu pas salam oleh api neraka nampak pertama ke surga. Ini riasan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini riasan keuntungan yang sesungguhnya. Ini kuliah pertama surga. Mau tamu apa? Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang dipikirkan Nabi siang dan malam. Kekuri carana sininna ummahna sama mana nih kaku surga. Oleh karena itu maka Nabi kita dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sininna ummahku kata Nabi sama mana nih kaku surga. Jadi dari kau betul-betul umatnya kita pasti tamat di surga. Kira-kira tolong-tolong umatnya Nabi kita. Tolong ya. Ia mengaku sebagai umat Nabi, maka ada umatnya kada kita. Maka mana kita umatnya kada kita. Tapi yeroma tu asori mundri isapae maka nanga moki gana kita maka ini umatnya kalau mata jadi aku mengaku sebagai umat Nabi mengampal semua orang bisa mengaku makutoro pailan mengaku sebagai atar di Allah Ta'ala mengampal ada atarnya ke Allah Ta'ala tapi aku sering menerima itu apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya, itu yang jadi masalah. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan membahas bersama bagaimana kita diakui oleh Allah sebagai hamba dan bagaimana kita diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat. Dan tidak ada cara lain, tidak ada cara yang lain supaya bisa diakui oleh Nabi kecuali apa yang ada dalam tema itu, yaitu kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita terlalu jauh ke situ, saya ingin menyampaikan lebih awal bahwa waktu Nabi kita melo kejadian keadaan bangsa Arab betul-betul tidak beradab dan agak akhlaknya. Bahkan diceritakan
bahwa masyarakat Arab pada waktu itu paboto, kemudian minum khamar. Yakul melo minum khamar, ternyata kaca na pakai, iya ternyata kaca. Tetapi batok-batok kepala manusia yang dipakai untuk minum khamar itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Luar biasa, luar biasa kemaksiatan, luar biasa kebobrokan yang terjadi. Dan bahkan kita biasa mengingat, maka sebelum Nabi terjadi, nalikuangka anak makunrai jadi, maka itu akan dikubur hidup-hidup. Makuma disirina nalikuangka anaknya jadi, dan itu adalah perempuan. Itu sebelum Nabi lahir. Hadirin yang mulia, bahkan ada kumeloi bodoh, tenang mana nak pakai, tenang tu ya segi apa namanya, ketua yang kasih apa, yoker. Jadi tenang mana nak pakai, tenang yoker, tenang video online, pada pakai video online, baru kasih video online. Tapi akan pakai yaitu perempuan hamil. Jinarekong kemakun dari agara sunah hamil matampu tepalalo kakuyolona tapabodo ni akala yeron na babuane makun dari orwane atau makun dari laki-laki atau perempuan tapada kedua asal sagai di botolon pokoknya ditentukan. Nah untuk membuktikan aga isenero tanpa perlu kemanusiaan, tanpa malam-malam dibantu. Nah boleh bubuan dalam makhluk lagi, nampak ni tadi makan makhluk laki-laki, boleh nabi bawa ni. Begitu akhlaknya pada waktu itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Hadirin yang mulia, oleh karena itu waktu najani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kalau ini hari sudah 21 Rabiul Awal sepertinya. Jadi hadirin yang mulia, jadi Nabi itu memperingati nasukulu kita as-soja tiap minggu. Dia kasih mesti tahu, dia kita syukuri oleh Allah Taala nasabah jadi kakul lebok natadai asyukurkan dan kita tiap minggu Nabi syukuri hari kelahirannya itu. Jadi kalau Nabi syukuri hari kelahirannya itu bukan bikin apa namanya acara-acara, apa namanya apalagi mati-mati balon deh. Tapi Nabi mensyukuri hari kelahirannya agar kepada kita mempuasai. Ya. Jadi Nabi itu mensyukuri hari kelahirannya dengan puasa hari Senin itu. Nah, sehingga dikatakan saya puasa hari Senin karena hari Senin aku dilahirkan. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba ini mana jadi maka minggu-minggu memperingati kelahiran Nabi juga pokoknya cuma lagi soko atel baru. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kondisinya. Bahkan ketika Nabi lahir terjadi perubahan yang luar biasa, Pak. Jadi itu apa namanya Yero Apie yang selama ini nasumpah-sumpah tahu namanya agama Majusi, waktu Nabi terjadi tak penting lagi, tak hasil mana? Kenapa ini api yang sudah menyala beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi kenapa tiba-tiba begitu lahir Nabi padam itu api? Pasti ada kejadian luar biasa. Nah itu bertepatan pada waktu itu perdana luar lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak peristiwa-peristiwa
yang terjadi ketika Rasulullah dan pada sebelum Nabi lahir, luar biasa keadaan umat pada waktu itu tidak kenal dengan tata krama dan adab sopan santun atau akhlak. Sehingga Nabi dalam sebuah hadisnya makanya kita innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, untuk suka Allah Ta'ala nasna kita hanya memperbaiki akhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Makarimah dengan mahasinah ini sebenarnya hampir sama artinya. Cuma kalau mahasinal akhlak ini yang paling tinggi sebenarnya. Nah, sebab angker sebetu yaruna kita tudangi di bawah sahabatna tapal ke malaikat Jibril bertanya, aku tanya malaikat Jibril, Muhammad agar ya sesel. Nah, jawab Nabi kita si bawah rukun Islam. Kemudian maka itu agar ya tetap. Nah, jawab Nabi kita ya sengaja rukun tetap ya dia sekarang. Kemudian yang paling penting itu adalah ketika ditanya kita lagi maka ma wal ihsan. Ini adalah kaitannya dengan akhlak ini. Mahasinal akhlak. Kita lagi makanan agya ihsan. Maka dari kita al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya perlu hikmah yang pertama yang harus ditangkap di sini. Makanya dari kita yasenge mahasinal akhlak, yaitu akhlak yang paling tinggi. Ya dari itu nareko agi mufego kakulebo natana itu pada saat mufego yang jama-jamanya seakan-akan minta pengalaman. Nah, yang dia dari kodebo mungkin belum sampai kepada taraf itu, maka dari kita paling sedikit ada perasaan dalam hati, maka naik kata pengalaman. Jadi ibu dan bapak-bapak, ada di jama pak, ada di firqau, asal yakin maka naik kata pengalaman Taala. Maka insya Allah kita akan betul-betul melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Sehingga kita juga tidak akan berbuat maksiat. Kita tidak akan melanggar ketentuan Allah. Karena dimanapun kita berada, selalu kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Inilah akhlak yang sangat luar biasa. Tapi menggambarkan poin ini, saya masih ingat dulu ada kisahnya Pak Kiai dari pimpinan pondok, maka dia kasih betul ya anak santri loin mujibi maka magal to memuaga pati senena magal to memuaga tepat dari tahu dari pengalaman. Jadi nasabah kasih di santri ya saya di santri megalada tahu agak senang membului dicemburi oleh teman-temannya sama ibu gila deh kaki Pak Kiai ya dibanding dengan santri yang lain. Nah, Pak Kiai ini menguji supaya semua santri tahu bagaimana pengetahuannya ini santri yang satu ini, sehingga maka ini pimpinan Polodero Pak Kiai oleh ko di mana di bagian ini kira-kira ke 20 santrinya dan 20 oleh ko di mana nampak nama itu viso nampak makada joka ko apa sana gele baru sapa konon cari satu tempat yang tidak ada orang yang lihat. Sapa ko sedionro dia akan minta kok ya kumisan yang maka dia akan minta kok gele dia mana potonglah itu aja. Maka ini yang mulia ini santri tersebar. Tidak lama kemudian resmi kemana kita kapok. Ibu-ibu dan bapak-bapak, angkamana ni takapok micang eromanue
Pura lagi itu. Saya di bawah santri dan kere mana? Kasih di santri, jenderal bunyi kaku pimpinan pondok. Dan kere mana? Kera manis bukan? Aku cakap mana disuruh kere? Mana mau kere? Dan itu kan kita gitu loh. Jadi nilai mana nih? Akhirnya sampai ke depannya Pak Kiai ditanya, maka deh lagi di mana dia? Tunggu mau kayak minta kok. Mata mana kadang kami minta Kak Pak Kiai. Jadi saya maka mana di mungkin nasa siap bukan macam ni kasapa orang. Dia mundur dengan minta. Lo sih kak kere tak mari neraka. Ini tak kepala tanah. Dia tidak. Sampai sebelum waktu nol kere. Tapi makanya ini tak kepala tanah. Tapi makanya sebenarnya dia mundur dari kepala tanah. Jadi oleh karena itu dia kere benar sebab dia gak mundur dari kepala tanah. Begitu tingginya kemuntahan. Inilah yang dimaksud dengan ihsan. Artinya akhlak yang sangat tinggi apabila ibu-ibu dan bapak-bapak selalu yakin bahwa dimanapun kita berada selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf ini karena lagi batuk-batuk ini. Wetun negara wetun. Jadi muntah juga tidak bisa disalahkan dari muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada perayaan Maulid ini. Jadi perayaan Maulid ini sebagai ini sebenarnya adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya banyak orang yang tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang dibacakan itu oleh yang membaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Angkai tongan kaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam angkamanan ni kuno senge akhlak. Angkamanan ni kuno ampe mani senge angkamanan mak bunga kaku Nabi. Maka Nabi harus dijadikan sebagai contoh. Tetapi maka dia tidak mungkin orang itu menjadikan Nabi sebagai contoh kalau orang itu tidak yakin kepada Allah, tidak menginginkan jumpa dengan Allah. Ia pun mencari Nabi kita sebagai panutan, contoh atau idola. Yang itu yang pertama, yang juga orang yang mau jumpa dengan Allah. Jadi narekonkan keinginan kita meloki berjumpa dengan Allah, meloki seruntuh pengalatan manusia sendiri. Nah, sahabat si teman-teman lah ibu-ibu, ia tu pakai yang ada kamu. Cuma nareko melo kak minum, dapat tudah kak dipanancaki nabi tahu tak minum tahu. Nabi kalau ada waktu itu mungkin tahu tahu, minum tahu, dia dah tahu minum yoga apa? Apalagi pakai pipe, gitu. Antara si waktu ibu-ibu dan bapak-bapak minum kak pakai pipe. Waktu itu ada jemaah dari Arab, tak pemakai ustaz, jangan minum pakai pipe. Nah, sebab itu sehingga minum pakai pipe, itu adalah minumnya orang Yahudi. Atau maksudnya itu tidak dibenarkan. Dan cuma itu mau dimakai dia. Makanya ibu dan bapak-bapak dari kemelok ini minum ibu kayo loh, kayo.
Kiai caranya yang ketening kacare makwe anak 5 makwe, kemudian 3 jari di sini, kemudian 2 jari di sini. Nampak yenu, jadi grogi menungi mak bisa baca Bismillah. Yang utama nih maka dari alhamdulillah. Kata lu Bismillah, utama nih alhamdulillah. Nampak menu mega. Dan ini kita menu pakwe. Maka dari Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Sya'arawi, mantan rektor Al-Azhar University di Kairo. Ini kita menu menurut cara Nabi ini nama Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Kata lu selama air itu berada di dalam dirinya, maka insya Allah dia akan dipelihara oleh Allah, tidak berbuat maksiat. Jadi ibu dan bapak-bapak, ya, apalagi kalau kita makan menurut cara Nabi. Baik, karena ini saya minum sedikit saja dulu. Biasanya kalau televisi ada iklan, cuma iklannya yang hilang baru kita goreng. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nanti nikmat yang paling tinggi Pak nanti di surga itu kalau untuk itu Allah Ta'ala. Nah sahabat, ada yang mengatakan tidak semua orang yang masuk surga bisa jumpa dengan Allah. Ya. Papadanya kadai tidak semua orang yang ke Jakarta bisa jumpa presiden. Biasa mana kita ke Jakarta tuh? Sudah pernah jumpa presiden? Kan tidak. Hanya orang-orang khusus. Hanya orang-orang khusus yang bisa jumpa presiden. Begitulah nanti di surga kenikmatan yang paling tinggi ketika kita sudah bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi yang dikatakan, tidak mungkin orang itu ikut kepada Nabi kalau orang itu tidak ingin jumpa dengan Allah. Karena Nabi ini mengantarkan kita dengan akhlak, dengan dengan pengajaran, dengan pengetahuan agar kita insya Allah bisa ketemu dengan Allah nanti di hari kemudian. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak mungkin kita menjadikan Nabi sebagai contoh atau idola dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang ingin merasakan kebahagiaan nanti di akhirat, artinya pikirannya untuk ke akhirat, inilah orang yang akan menjadikan Nabi sebagai idola. Tapi kalau dia tidak berpikir akhirat, tidak mungkin dia akan menjadikan Nabi sebagai panutan. Baik, ibu dan bapak-bapak, saya sampaikan tadi maka dia kita sempurna akhlaknya. Apa yang ibu dan bapak cari dalam pribadi Nabi, hal-hal kebaikan kemana kakualnya. Meloki minta pemimpin yang luar biasa, adil, amanah, al-kekakulan kita. Dan ini banyak tidak disampaikan orang bahwa Nabi kita sebenarnya orangnya itu tosogi itu Nabi kita Pak. Setengahnya karena ini yang saya tulis dalam disertasi saya waktu saya mendoktor dulu. Saya temukan begini. Wattunna Nabi kita meron hubungannya Hadijah, tapi sebenarnya Hadijah itu segitu. Justru waramparana Hadijah pakai untuk dangkan. Tapi baik ibu dan bapak-bapak, hadirin yang mulia, ayo akademik, ustaz, angkuhnya, anak kita kok bisa jadi nama jadi cengkram, dibanding alam tumbuh kepala kan.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi Nabi tan kamana ni kalau tepat dan kamana ni kalau sifat-sifat madecinya dan kamana pun Nabi tan. Mau menjadi pemimpin yang baik ada dalam kehidupan Nabi. Mau menjadi pemimpin keluarga yang baik angkat Nabi tan. Mau menjadi pimpinan angkatan bersenjata yang baik angkat Nabi tan. Mau menjadi suami yang baik ada juga dalam kehidupan Nabi. Semua akhlak-akhlak yang baik engkau mana engkau kita. Hadirin yang mulia, begitu Nabi ini menjadi pemimpin umat. Jadi Nabi ini dia malu apa namanya? Tidak enak perasaannya Nabi itu kalau umatnya ini menderita. Dia melo menderita. Dan ini saya kasih contoh. Waktu Nabi kita melo mati itu kan dalam sakaratul maut. Sakaratul maut itu sangat luar biasa susahnya. Ketika Nabi mungkin ibu sudah biasa lihat di YouTube itu. Karena malam ini juga apa yang kita lihat ini akan masuk juga di YouTube. Nanti kalau mau dibuka, buka di YouTube Salam Pancaitana atau Salam Tak, ada dua channelnya itu. Salam Pancaitana dengan Salam Tak bisa dibuka. Insya Allah perayaan Maulid kita pada malam hari ini bisa dibuka di YouTube. Mungkin 1-2 hari ke depan. Jadi Ibu, tapi saya minta jangan lupa subscribe. Mengapa aja nih subscribe? Ini sama majalah selesai. Oh, nah tambah bakal like and share. Jadi hadirin yang mulia, jadi Nabi adalah pemimpin yang luar biasa, Pak. Dan ada yang fikiriki. Jadi fikiriki umatnya dari situ Nabi Nabi kita dari ke umatnya susah. Bahkan dalam sakaratul maut itu, begitu Nabi merasakan penderitaan, tapi benar bukan latana. Buang, makmum dia boleh berdiri sampai sakaratul maut. Benar kalau ini, ada mana nak elo ya tengah berdiri sampai dari sakaratul maut. Ia petang mana ni? Selamatkan umatku, ajar umatku rasakan seperti ini. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Hadirin yang mulia, kemudian dalam memimpin Nabi ini tidak mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan Nabi dengan istrinya capu malu orang-orang apa? Hadijah itu adalah orang yang terkaya di Timur Tengah pada waktu itu. Dia kata to apa namanya? Kaya sebenarnya, so kita langkah-langkah. Motor Nabi kita so luar biasa. Bahkan tadi saya katakan waktu Nabi melamar Khadijah itu dia kasih apa namanya uang mahar itu 20 ekor onta. 20 onta yang luar biasa bagusnya. Ini onta lambak kendaraan. Masa Bariol di Gaga ya semoto kendaraan yang paling mahal itu onta. Dan onta yang paling bagus inilah 20 dan ini menurut Khadijah. Kira-kira kalau kendaraan yang paling bagus sekarang ini tidak usah di Alphard. Kijang Innova bawa pada saya kena dimasukkan. Karena 7 juta atau pada 7 juta. Jadi kalau pada 7 juta ke 10 apa miliar? Yang 20 apa miliar? Kira-kira ada anak muda yang melamar sekarang apa miliar? Jadi kalau kapan ceri Sulawesi Selatan maka ada matanya uang panennya. Pengalamanku saya, kalau engkau apa namanya anak muda teman-teman yang pergi ke Jawa, masih bola, bawa TV itu beli Yesus rata-rata. Kemudian masa kalau Jawa datang, hati-hati TV beli. Dia bisa pakai mesin kopi sama habis. Tapi dari orang dari luar sudah bisa datang ke sini, lesu, dia kan TV beli. Dia
mungkin makanya ibu dan bapak-bapak maka itu udah minta adinya mau tandero wap panai daripada makan itu udah laku makanya ajak terus itu ada jadi musyawarah dengan baik. Makan baru-baru ini ada event ini 500 juta. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah tentunya bahas karena ada maksud tadi. Tapi dengan beriking maka dari ko mata merah ada orang panetai jadi lah aku ini terus selesai madrasah ni. Nah selain kita orang mulai itu juga Jawa, lain pula B. Jadi kalanya sejilang kekaku di sopeng. Makanya yang mulia. Jadi Nabi kita itu melarang Khadijah, tapi ada yang aneh Pak, luar biasa. Nabi kita meninggal, padahal Khadijah orang kaya raya. Khadijah meninggal tidak meninggalkan harta warisan 1 dinar, tidak ada. Semua habis untuk dipakai perjuangan Islam. Kira-kira kau mampu menerima ke pacak orang perjuangan Islam. Yang kedua, Nabi pun juga meninggal dunia tidak meninggalkan uang 1 dinar. Semua habis untuk dipakai perjuangan Islam. Jadi mampu kau membilang-bilang dinar apa mati. Padahal Nabi sudah katakan, yaitu warang paramu teman-teman yang itu mandre, yang itu mau pakai, kemudian yang kau belanjakan di jalan Allah, yang kau tinggalkan ternyata warang paramu Pak. Jadi kau maka sebelum kau, begitu dia meninggal dunia maka semua hartanya bukan lagi miliknya, langsung pindah ke ahli waris. Jadi saya ulangi. Maka damai dari ketemu utama ada, kemudian setelah meninggal itu maka harta itu bukan lagi milik orang yang meninggal, tetapi langsung pindah kepada ahli waris dan itu harus dibagi menurut warisan dalam Islam. Maka hadirin yang mulia, ini penting menjadi perhatian bagi kita dan ini yang banyak yang tidak dilakukan. Bahwa kalau ada orang meninggal dunia itu tidak dibagi itu harta menurut warisan pembagian warisan dalam agama. Hadirin yang mulia, nah kemudian kita lihat akhlaknya Nabi yang lain. Kalau kita mau melihat orang yang paling adil, Pak, ada dalam kehidupan Nabi, makmumnya neneknya. Maka Nabi kita begitu hebatnya supaya keadilan ini, supaya hukum ini berlaku, maka Nabi kita kasih itu Lau Fatimah binti Muhammad syarikat lakatahtu yadah. Coba namanya Lau Fatimah anakku mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya, kata Nabi. Bayangkan Pak. Emang kue aku keluarga salah, aina sembunyikan Pak. Nabi tak makanya dari anakku mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Begitu hebatnya Nabi untuk menegakkan keadilan. Hadirin yang mulia, kemudian Nabi dalam bergaul dengan anak-anak. Jadi yang kasih waktu Nabi tak, angka anak-anak Naruto atau angka pona Hasan dan Hussein. Jadi Nabi kita waktu angka kemuliaan sahabat, tapi pona Hasan dan Hussein. Maka Nabi kita nak ada pona, nampak luar biasa luar biasa kasih sayangnya. Kerana semua para sahabat, maka sahabat, Yesus Allah Taala, ya minta aku, mereka pun, di mana laga, kado makhluk kemudian muncul, dan kita maka dari kita, siapa yang tidak menyayangi anak-anak seperti ini, berarti dia tidak akan menyayangi agama. Jadi hadirin yang mulia, kita masuk kapan? Tanya Pak. Tapi sebenarnya saya lihat juga dalam kenyataan, ya kok Pak luar biasa sayangnya. Lebih sayang itu anak punya anak, ya. Bahkan najeri ambuna erunana, padahal
anak-anak alena punya anak, nah ciri dari punya ciri anak-anak. Nama galanda makhluk anak-anak betah gara-gara menena. Betul juga. Anak sama anak koi ya ciri ya puna alena pun macam ini. Makanya yang mulia, Nabi itu sayang, tetapi dalam mendidik Nabi luar biasa. Nabi luar biasa. Jadi Nabi sangat sayang kepada cucunya, sangat apa namanya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak dianjurkan di dunia pendidikan sekarang ini. Dari komero kimis anak sama dece, selalu Pak sanjung ya kung kira-kira mak bisa pandai nak tak makai kalau nanti ambil anakku mak bisa pandai. Insya Allah lagi mak bisa pandai sedepeng. Ya kumar sering-sering anak tak pak langsung tak puji-puji. Alhamdulillah syukur kak minta kena luar biasa. Wadinu macam boleh masari banyak pasti masari sini. Jadi ketika anak itu mengerjakan sesuatu yang baik, langsung kita puji, begitu yang dianjurkan dengan. Jadi maksud gue, ya betul nak diperhatikan anak maka sholat. Ya aku tepat nabungi kacai, teperempak naciri. Aku ya tengok termatamu. Oh, satu makai dulu naik. Iya kan perhatikan kain joku, ya kemarin bakar. Ayo banyak malah pasti. Jadi ini kesalahan kita. Nah sama dia pun diperhatikan karena anak kok salah ini. Padahal kalau anak itu berbuat baik, justru di situ harus diperhatikan. Ya pernah perhatikan karena anak dari benar guru. Mari buat guru. Nah dia anak. Tapi kemak guru mereka kan anak, dia berada kalau jauh kecil-kecil nak boleh syukur karena. Makmur ko teman-teman, tanah pur mancing kontrol, tanah pur mancing sinyur ko, tanah pur makan di sekolah. Coba deh pak, nah kalau dia tak makmur, nampak ada capu, terbelai, kemudian sanjung, maka anak itu pasti akan rajin belajar. Tapi ini kok dia nak guru penampaya ciri, apalagi makmur ke HP, ini enggak. Yang mana jadi anak-anak dari ko malah HP memang perhatikan. Padahal waktu nama guru dan perhatikan. Nah, makmur ibu luar biasa. Makmur ko ini tanah bodoh betul-betul mencari ko orang yang baik. Ku pakai HP, nah maka itu HP. Jangan selalu main HP, belajar baik-baik. Jadi ini yang penting pak. Di Nabi itu senantiasa memuji orang kalau orang itu berbuat baik, tapi menegur orang kalau orang itu berbuat kesalahan. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan dengan terang-terangan, maka Nabi menegur dengan terang-terangan. Tapi kalau kesalahan itu sembunyi-sembunyi, maka Nabi juga menegur dengan sembunyi-sembunyi. Nah, pengantin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam kehidupan rumah tangga. Luar biasa pak romantisnya kehidupan Nabi. Ada baru-baru ini saya punya mahasiswa S2 itu menyusun tesis namanya apa itu romantisme kehidupan Nabi. Jadi Nabi itu bapak-bapak luar biasa romantisnya bersama istrinya itu. Jadi kalau Nabi memanggil istrinya itu panggil dengan panggilan yang menyejukkan itu. Biasa kita dengarkan dia panggil ya merah, wahai istriku yang bibinya agak merah-merah. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang nareko itu gak pak. Nareko melu kini bineta, maku meneca melu tapi bilang ya boleh lo joko buntingnya tapi nabi ibu cantik sekali ini mana ini cewek-cewek tuh pak, cewek-cewek biasa tuh kan ada kemarin lagi ibu cantik sekali kuliah ini malam tepat tuh mulanya karena wali lo malah juga macam ini nampak kita beli cantik lo kerja saya begini
Makanya ini yang mulia, kenapa kita tidak mau memuji-muji orang? Kalau dia lagi berbuat baik, kenapa kita tidak puji-puji dia? Makanya yang mulia ini Nabi selalu memuji orang, kalau itu berbuat baik. Ya. Makanya yang mulia, kemudian Nabi itu dalam kehidupan itu ya komando lagi Pak, ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Ya komando lagi si tempo-tempo itu si dobedera. Putana ke badai si tempo-tempo moki. Dia tidak si tempo-tempo tinggi. Tempo itu foto. Untuk apa itu? Mestinya nale nenek makuli si tempo-tempo. Coba kan ibu. Nare koleksi di mata berata, obi meneta, obi laketa. Itu ada ini. Tempo kayo. Ibu-ibu, angkat ini macet. Dan tanya dia. Kalau saya biasa keluar dari mulut begini, saya kasih ya, angkat di sokor. Angkat di butonan, luar biasa. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ya, ada koleksi di mata. Kekadang minyak, tempo-tempo pidolo. Hadir yang mula begitu harmonisnya Nabi Pak, luar biasa. Nah karena kita dari menu ni Aisyah, nah itu mereka di mana letaknya bibirnya Aisyah. Apalagi boleh pakai gincu, kan tanda-tanda dulu. Oh, coba. Jadi di situ bibirnya Aisyah, di situ juga minumnya Nabi. Begitu mesranya Nabi kepada istrinya. Itu sih dia pernah mesra-mesra mau cepat juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita Pak mau lihat dalam kehidupan Nabi luar biasa. Penyayang kepada anak-anak, penyayang kepada orang tua. Coba ada anaknya Nabi luar biasa ini. Tapi ini saya pikir susah sekali gitu. Engkau nasi waktu, engkau makul ini orang selalu caci maki Nabi, tapi orangnya buta, makul Tetapi lucunya ini orang yang sudah mencaci maki Nabi, setiap malam dikasih makan oleh Nabi. Nabi tempui. Jadi orang Nabi kita sebelum tempui orang makul nak cowok Nabi kita. Nah, hancur ni baru kasih makan itu Rasulullah. Jadi ibaratnya kena kita, nama dalnya kena makmu ni gelomul kuni, makmu ni gelomul aujiko luar biasa. Bukan ngajari kau teman-teman aja lalu ada pilih si Muhammad tu jari. Makmu ni jangan pena, melu suraya kaman muyanta aja lalu Muhammad ada pilih Muhammad. Ada Muhammad apa? Jadi Muhammad, mama kau tahu apa nama tu? Coba ada itu tu kena lepak bawa jual yang paling kena iya. Tapi begitu sabarnya Nabi Pak. Hati yang mulia, engkau sewaktu mati Nabi kita, mau pikir itu makin dia, mau jadi galapan juga ini. Akhirnya makutale Abu Bakar kaku anaknya Hafsah. Tanya kepada dia, engkau biasa Nabi kita, dia begoi. Makanya anak-anak engkau Pak, engkau kakul. Setiap malam pasti joka panen bumbung. Maka Abu Bakar pergi ambil itu, ambil tempo. Nasuki. Ternyata nasari ko yang pandai selama ini. Kalau yang selama ini kasih makan saya luar biasa halusnya. Makmum ni kalau perasa aku dari kuala tempo kak. Tendai ko ini. Ni kay ko. Nasaya Abu Bakar. Nasani ko pala tempo kau ni. Nasaya biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa Pak. Jadi berarti orang yang setiap hari saya caci maki, orang setiap hari saya ada orang yang baik sekali yang kasih makan kepada saya.
Tapi Nabi tidak pernah bilang, mama kau matai tempo aja makai mama jangan tu mama itu betul. Hadirin yang mulia, makmum disabarkan Nabi kita. Apa yang terjadi? Begitu perempuan ini tahu bahwa Muhammad yang senantiasa kasih makan, detik itu juga dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Nabi dalam berakhlak. Jadi nanti ini banyak orang yang masuk Islam itu gara-gara ampenan Nabi kita, Pak. Ampenan Nabi kita. Baik yang mulia, dalam kesamaran yang lain, engkau waktu engkau itu Yahudi. Yahudi, Nabi kita itu untuk melihat umatnya, kadang-kadang Nabi rela minder, Pak. Minder agak Nabi kita untuk pandai sahabatnya. Engkau waktu Nabi kita minder, kaku seti Yahudi, uang tertentu. Kemudian janjinya untuk dibayar 1 bulan kemudian. Ya Yahudi dia berkata nasional, jokan tak kita. Kutobe orang sahabat. Nah caci maki kita. Itu jam itu minder pada melompat aja ini. Pokoknya luar biasa. Dia caci maki Nabi di hadapan sahabat. Tepat, ya lo mau tahu malam. Nah cabut padanya Rasul, izinkan saya potong leher ini orang. Luar biasa kasarnya. Maka dari tahun sabar. Memang kemeto indra kita ini karena dah maksudnya. Nah sengaja dari wakalawan bergadimu. Jadi ini yang mulia luar biasa sabarnya Nabi. Akhirnya karena Umar tadi membunuh itu terpaksa kata kita Umar wajah indra sunat dikompajar. Nampak tambah biar pembayarannya ya kumindra kasih di juta wajah isi di juta setengah terpaksa marah pajak 1 juta setengah. Hadirin yang mulia, begitu uang ini diberikan kepada Yahudi ini, dia bilang, wahai Muhammad, saya dari dulu menyelidiki kamu bahwa kamu ini adalah yang disebut dalam agama saya sebagai nabi. Cuma ada satu yang belum saya dapatkan. Saya belum menguji kesabaran kamu. Ternyata kamu luar biasa sabarnya. Maka apa yang terjadi, Pak? Detik itu juga Yahudi bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah akhlak Nabi, Pak. Dalam kehidupan ini luar biasa sabarnya, luar biasa halusnya kepada anak-anak, kepada istrinya dan lain sebagainya. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu rekomendo maka kita akhlaknya sangat luar biasa. Tetapi akhlak yang paling tinggi, Pak, yang dari kesengelanku, kejujuran. Nabi tidak pernah bohong dalam hidupnya. Semenjak dia lahir sampai meninggal dunia, di mulutnya Nabi tidak pernah keluar 1 kali pun perkataan bohong. Dia kena belai, Pak. Kira-kira kata dia kena belai gue. Mudah-mudahan biasa, Kak. Saya biasa ditanya, Ustaz, bagaimana caranya kita tidak berbohong? Tapi agama tadi ya sampai ngomong oleh ini contoh, Pak. Ini sifat dari melo kita kampota, melo kita keluarga ta, makmu ini harmonis, kemudian kampung tenang dan damai, maka sifat kejujuran ini harus hidup, Pak. Betul-betul kita harus jujur. Ini contoh, Pak. Ada tak benar? Kita dari kongkasi di bola, yero lakkaiye, denang kana bela benena. Yero bene, ditulung kana bela lakkainya. Yero tomatuanna, ditulung kana bela anak-anaknya. Yero anak-anak dengan kana bela tomatuanna. Kalau ada Pak rumah tangga yang seperti ini, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, namun kasih ya semua, Pak. Asal jujur dia dalam kehidupan. Dan gimana itu? Kira-kira ibu-ibu dan kata boleh laki, Pak? Baik coba-coba tahu. Ini boleh, Pak, bapak-bapak dengan kata boleh laki ini. Baik, apa? Berarti pada kami. Hadirin yang mulia,
Fikih caranya Pak, bagaimana caranya kita ini hidup dalam kehidupan? Saya minta begini. Niat kita kulalang atita, maka mapamuna yunye saya mau jujur dalam kehidupan. Ya boleh gak malampu, iya na bapak malampu. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak malam ini berniat seperti ini, maka semua jamaah yang hadir pada Jabaratul Bina ini akan menjadi orang yang jujur. Makanya berniat ini malam, pokoknya keluarga. Mulai malam ini saya mau jujur. Ya boleh tiga agama yang malampu, pesan ini yang malampu. Kalau semua ini berniat seperti itu, maka akan melahirkan masyarakat yang jujur. Nah, sama aku tuh Pak. Bila rumah kada mau ini mau ada siapa toloi beli, toloi mak beli nggak ada. Bahkan engkau tahu malah semua tidak beli, makanya malah sudah. Jika awak dibelus, hadirin yang mulia, ini dusta ini Pak, ini sumber malapetaka. Kalau kita insya Allah sudah menghilangkan kata dusta dalam kehidupan, alangkah indahnya hidup. Kemudian yang terakhir dan ini yang selalu saya sampaikan, sebenarnya akhlak yang baik itu adalah mengikuti tata cara Nabi dalam beribadah kepada Allah. Inilah puncaknya. Dan ibadah yang paling tinggi Pak, yaitu sembahyang. Saya harus tekankan. Mari sembahyangnya luar biasa Pak. Nah sebab setungan-tungannya sembahyangnya, dia gagal mulai pigo ya sembahyang sangat indah lupa tahu. Ulangi ya Pak. Dia gagal mulai pigo ya sembahyang sangat indah lupa tahu. Ya kok puasa, mah itu menurut di puasa Pak. Yang kita mana puasa? Magampang ada, yang menunggu. Pertama menunggu loh. Aja mulai ngiandre, aja tuh mulai ngianu, mau pemula aja sampai terbenam matahari terpas sama puasa. Iya. Kemudian ontai bacanya kaku kabar, dia bisa tahu. Tapi tidak ada yang bisa melaksanakan salat biar dipaksa. Biasa diminta malu masuk banyak. Aja meluka masuk banyak bimbing, ya ada ini. Tidak ada binatang yang bisa salat, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa salat, tidak ada tidak ada makhluk-makhluk yang bisa salat. Yang bisa salat hanya manusia. Tetap, rokok, tidak, sujud, tidak ada yang bisa lakukan, hanyalah manusia. Oleh karena itu, salat ini adalah ibadah inti. Nah, menjanji kita Allah Ta'ala untuk beribadah, ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan pencipta. Bayangkan Pak yang hebatnya sembahyang ini. Seti sembahyang nasionalita, sunnah bawang, rak atau fadil baru yang dunia bawangnya. Sembahyang 2 rakaat, yolona sebuah akan nasionalita. Masa lebih nadino Indonesia. Di sampai ini Pak. Tanya di pandang, tanya sopeng, tanya Indonesia, lima. Sampainya 2 rakaat. Jangan kodeta sampainya sunnah Pak 2 rakaat yang sebut berarti tak biasa dilino. Bayangkan Pak, aja dalam terdesi dilino Pak. 50 sebelum kita sedang langsung. Masa terdeng dilino dengan langsung 50 sebelum terdeng langsung Pak. Biasa aku tanya mahasiswa aku, nak, kemana tuh HP-mu? Macam-macam Pak anak. Ada yang HP-nya mahal-mahal, ada 2 juta, 5 juta, ada yang pakai 10 juta. Kutanai, ya kutanai HP-mu masuk umum. Masa ini, Anda salah satu Ustaz, susah Kak, macam-macam. Saya bilang berapa harganya? 5 juta. Oke. Berarti paling tinggi 5-10 juta. Jadi kepada itu. Masam punya sunnah sempurna. Maksudnya, dan itu maka masam punya sunnah sempurna. Maksudnya, aku dan maka kami semua kehadisan dari kita. Maka dari kita sampainya sunnah 2 rakaat masuk lebih dari Indonesia. Bayangkan Pak Mabuke, saya ini terdeng, tenang-tenang.
HP na satu tadi, luar biasa susah. Hadirin yang mulia, inilah orang yang tidak memikirkan akhirat. Maka diri yang mulia, oleh karena itu, dari kumelo kita selamat, tak perlu lalu sama pajata. Ina memuda akan mengamatkan. Digaga mulai perlu sampai jami, sagalinda dan kita. Daya kita, dari kumelo kita betul maka jurus kita, ini orangnya tidak pernah Nabi itu salat wajib tidak dilakukan dengan berjamaah. Dengan kenabikan sampai wajib loro asal maghrib bisa subuh tidak dilakukan dengan berjamaah. Semua Nabi dilakukan berjamaah. Tidak satu pun hadisnya yang kita bisa pegang bahwa Nabi pernah salat bersama istrinya, tidak pernah. Kalau salat wajib, kalau salat sunat, biasa Nabi salat bersama istrinya di rumah supaya tahajud, supaya duha, biasa dilakukan bersama istrinya. Tapi khusus salat wajib Pak tidak pernah Nabi lakukan bersama istrinya di rumah. Semua dilakukan dengan berjamaah. Ini yang hilang sekarang ini. Hadirin yang mulia, nanti ini nak pikir Pak, kalau ini pada jaga. Makanya kita dari rumah sempanya ke cara lemu siapa palana? Jadi, dia rumah dari jamaah siapa palana? 20 itu. Siapa sesalana? 20 yang. Kelima kita beri jamaah sesuatu siapa palana? 5. Kelima kita beri jamaah 2 kali 20 itu 5 kali 27 berapa? 135. Siapa sesalana? 130. Luar biasa Pak. Aja nampak maka dari ini Pak dia kau ini dia pernah tamat kalian. Kira-kira ibaca juta di bawah. Orang yang salat sendiri kelima 5 juta dan untuk. Yang Pak beri jamaah 135 juta dan untuk. Berarti sisa 130 juta. Kira-kira selesai ya Pak? Aja juta. 100 bahasa sebut sisa lana. Nah kan uluna. Mana kita wasong pajak tuh, namun lebih tuh pegang. Bayangkan Pak. Jadi orang yang salat sendiri 5 kali 5 miliar untuk. Tapi orang yang berjamaah 135. Luar biasa. Sesor dia usulan kesiulan kimas sempanya cara leta 150 tertentu. Tapi dari kimas sempanya kita beri jamaah setiap hari dalam 1 bulan. Berapa kita dapat Pak? 4 miliar 50 juta. Bayangkan antara 150 juta dengan 4 miliar kira-kira tersesat ya Pak? Dia tersesat Pak termicuan ya dia. Hadirin yang mulia, melokap pasang detik. Maka bapak-bapak yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah makumai tersesat dia sama terselimuti. Tersesat dia tak pernah ikut berjamaah. Luar biasa sih sama. Dan masalah itu sih menjadi tadi kan. Ustaz, kau boleh jalan lagi makum raya? Ku jadi mau berjamaah. Si bawa kan akhirku, sama air itu hebat, Pak. Dari ku joke bulanita, laki teman berjamaah, runtuh apalah 20 itu. Ini bede, angkat ke bolata, dia teman berjamaah musik Nasabah juga ni laki dan berjamaah runtuh kok itu apalah 20 itu. Tidak mengurangi pahala suami. Dari masa banyak sedikit sisa untuk sedikit ini. Jadi saya yang untuk ini bakul 20 itu laki. Jadi tersuruh ada laki yang berjamaah. Aku jamaah kok deh supaya itu apalah. Kau perlu 5 terbaru. MX. Hadirin yang mulia. Ada dosis yang lebih baru dari musik. Hadirin yang mulia, jadi ini perbandingannya Pak. Cuma ibu-ibu dan bapak-bapak, saya undang. Maka dari bicara apa dari kumaceka ke laki kumaceka bisa. Sampai jaloro, aceki, jangan salah aceki, tidak apa-apa Pak. Ikut saja, tidak apa-apa. Selama tidak terjadi fitnah alih muslimnya. Hadirin yang mulia. Dari kujok akan kesebagian berjamaah laki itu langsung pajak untuk 20 itu ini mah toki untuk 20 itu tapi mah berjamaah toki ini untuk 20 itu saya nggak untuk 50 berarti gana
Beruntunglah ibu-ibu ini jadi perempuan. Mega palaka Pak. Tapi aja tuh sih maka dah lor macam asal macam mulai bisa apa dengan nasu. Ya bisa rasanya nasu itu macam laki-laki silakan Pak. Malah harmonis itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya. Inilah warisan Nabi yang sangat luar biasa ditinggalkan umat, yaitu salat berjamaah. Bahkan ada ulama di India, Pak, namanya Maulana Yusuf. Maka dia mengakui, dia melihat kenyataan umat. Dia bilang begini, seandainya semua laki-laki di seluruh dunia janganlah 100%, 50% bahwa masa sepanjang berjamaah, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Tapi kita digaret Pak, maka kira-kira, tapi mungkin mudah-mudahan di Masjid Jabal Tursina ini laki-laki ada 50% sholat berjamaah. Dia benar habis hadirin yang mulia, tapi coba lihat, kira-kira ada 10%. Maka perjuangan kita Pak, itu bagaimana supaya salat berjamaah ini diubah. Coba buka dalam Al-Quran Pak, itu begitu hebatnya salat berjamaah ini. Namun musuh tawede diwajibkan salat berjamaah. Bahkan dari musuh tawede, bagaimana caranya salat berjamaah? Bukan Nabi yang atur, tapi Allah Ta'ala mengatur. Bagaimana caranya salat berjamaah kalau sebentar dalam peperangan? Bayangkan Pak, salat berjamaah saja wajib di waktu perang, apalagi di waktu damai. Maka ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, bapak-bapak ini untuk menghidupkan salat berjamaah. Maupun di kedua masjid saya tinggal diisi dengan Pak, salat berjamaah, isi dengan taklim. Bahkan bapak-bapak mereka setiap hari Pak ambil buku agama, baca pura salat atau pura loro atau pura sembuh, baca satu hadis, jamaah dengar semua. Dan bahkan di rumah juga dihidupkan. Dan komero kita minta keluarga sama deceng, baca lama buku agama di rumah kita. Angka minta korong kata anak, baca satu hadis, baca satu ayat. Bayangkan Pak, dari kita baca satu ayat, satu hadis, satu hari, paling-paling 2 menit, 3 menit. Tetapi kalau kita rutin membaca satu ayat, satu hadis, berarti kalau 1 bulan, 30 hadis yang didengarkan oleh anak kita, 30 hadis yang didengarkan istri kita, 30 hadis yang didengarkan oleh suami kita. Pasti ada yang tinggal di dalam hati. Begitupun dengan ayat. Jadi kalau menghidupkan suasana seperti ini Pak, maka insya Allah kehidupan umat ini akan menjadi baik. Jadi saya pikir ini dalam yang saya sampaikan lebih 1 jam sudah. Bapak-bapak dan saudara yang mulia, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada perayaan ini ikutilah kehidupan Nabi, seorang suami, seorang pemimpin, seorang pendidik, seorang suami kepada istri luar biasa, seorang penyabar dan lain sebagainya. Semakin kita menggali kehidupan Nabi, kemudian kita lakukan dalam kehidupan, maka kehidupan umat ini akan berubah. Dan yang paling penting, engarangi mari cepat dua persoalan ini. Mereka melo kimite keluar kata, melo kimite kampot sama leceng, engarangi luar biasa. Yang pertama, hidupkan akhlak Nabi dalam kehidupan. Yang kedua ini, jangan tinggalkan salat, kemudian jujurlah dalam kehidupan. Tidak ada dusta. Bayangkan Pak Nareko, aku biasa tuh Fabel aja lah Pak tu Fabel itu dia tuh sudah boyol. Padahal lainnya boleh Fabel, mereka sudah boyol. Jadi ini yang mulia, ada sebenarnya di alam Pak. 2, perhatikan baik-baik akhlak Nabi, kemudian hidupkan salat, jangan ada dusta di antara kita. Baik, mudah-mudahan keberkahan malam ini Allah temukan kepada kita. Mari kita tutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im minasy-syakirin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana
الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا يا الله الى صراطك المستقيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami mengucapkan